Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الأبحر الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة يعطب بها قلبه قلوبنا ويمد بها سره أسرارنا حتى يزول عيوبنا وينظر بها روحه أرواحنا حتى نشاهده بجميع ذواتنا. اللهم حببه لنا وحببنا له وارفع الحجاب بيننا وبينه حتى نراه كيف شاء الله إن شاء الله. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تعالى في حديث قدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. أما بعد. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan karunia hidayah serta pertolongannya jualah kita semua pada malam hari ini, mulai dari salat asar berjemaah hingga salat maghrib berjemaah, dilanjutkan dengan pembacaan zikir wazifah hingga sampai salat isya, hingga akhirnya kita sampai kepada puncak acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan pada hari ini akan berbuah kebaikan kepada kita semua, yang akan kita terima sebagai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, juga seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para habaib, para syarif, guru-guru agama yang sama-sama kita hormati, Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Wakil Bupati atau yang mewakilinya, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama, kemudian diwakili oleh Bapak kita yang sudah sangat akrab dengan ulun sendiri, karena beliau adalah termasuk panitia Masjid Agung Barabai Riyadhus Shalihin, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Ulama atau yang mewakilinya HISTI, kemudian kepada yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan para Dewan Perwakilan Rakyat pada malam hari ini, baik dari Hulu Sungai Tengah atau Hulu Sungai Utara. Yang sama-sama juga kita muliakan dan kita sayangi para
anak-anak santri dan santriwati kita yang pada malam hari ini insyaallah akan kita wisuda pada acara yang terakhir. Sebanyak 5 orang, 1 perempuan, 5 orang laki-laki. Mudah-mudahan hafalan-hafalan yang sudah dihafal mereka akan menjadi amal kebaikan yang mereka amalkan sebagai tuntunan kehidupan dalam menjalani kehidupan di negeri dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat nanti. Pada malam hari ini kita pengajian 3 bulan sekali, yang kebetulan setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali kita adakan pertemuan. Kebetulan pada malam hari ini kita mengadakan pengajian sekaligus acara Aidul Khatmi li Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu taala anhu. Mungkin di kalangan kita, bagi orang-orang kampung kita jarang mendengar apa itu Idul Khatmi. Dan begitu pula para pejabat-pejabat baik di Kalimantan Selatan, walaupun kita sering sudah mengadakannya, hingga sampai pejabat kabupaten atau kecamatan, mereka juga sangat asing mendengar apa itu Idul Khatmi li Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Beda kalau di nasional Indonesia, kita sering mendengarkan kata-kata sambutan yang baru-baru tadi kita dengarkan dahulunya itu oleh Pak Ridwan Kamil, sambutan acara Idul Khatmi se-Indonesia. Yang tadi baru tadi sambutan Idul Khatmi se-Indonesia juga disambut oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan, yang juga kita sering mendengar juga sambutan dari Wakil Presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin juga mengucapkan selamat laksanakan Idul Khatmi li Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan tahun-tahun depan ulun bercita-cita dan berkeinginan sebagaimana guru kita si almarhum rahmatullahi taala alaihi wa maghfiratuh ayahanda Kiai Haji Ahmad Ansari, beliau menginginkan agar senantiasa selalu berkembang tarikat Tijani ini. Mengapa? Karena tarikat Tijani ini adalah tarikat yang mengistighfarkan umatnya Nabi Muhammad. Tarikat Tijani ini adalah yang membuat umat Nabi Muhammad cinta untuk bersalawat. Tarikat Tijani ini pula yang membuat umatnya Nabi Muhammad tidak akan pernah lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena istighfar, salawat dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah secara langsung, secara jaga kepada Maulana Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, itu menjadi kewajiban bagi siapapun yang masuk ke dalam tariqah ini. Sehingga istighfar itu bukan lagi sebuah perkara sunnah. Salawat tidak lagi menjadi perkara sunnah dengan hitungan yang tertentu, bilangan yang tertentu. Dan zikir tidak lagi menjadi sunnah, tapi menjadi kewajiban nazar kepada kita untuk mengamalkannya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Porsinya cocok dengan diri kita. Berapa kali kita beristighfar, berapa kali kita bersalawat, berapa kali kita berzikir. Yang memberikan bilangan istighfarnya sekian, salawatnya sekian, zikirnya sekian adalah dokter spesialis, profesor, dokter spesialis hati, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mentalkin beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mengijazahkan kepada beliau sehingga sampai kepada kita melalui para muqaddam yang sama-sama kita cintai dan kita hormati dan kita muliakan. Para muqaddam yang datang dari berbagai daerah. Di antaranya kalau muqaddam itu bahasa Indonesianya orang yang didahulukan. Kalau bahasa umum dalam ilmu fikih, imam, orang yang diikuti. Orang yang kalau bahasa nabinya muqaddam itu adalah uswatun hasanah, ikutan panutan yang baik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kehadiran para alim ulama, utamanya para muqaddam
yang datang dari Jinamas, yang datang dari Bitin, yang datang dari Anjir, yang datang dari berbagai daerah Kapuas, dari Mantiwi, Batu Licin, dan dari daerah Kapuas juga ada dari Basarang, juga ada dari Anjir, juga ada datang dari Banjarmasin, dari Gambut, dari Gerugut, dari mana lagi? Banyaklah pokoknya. Alhamdulillah di tempat ini Bapak, kehadiran para ikhwan-ikhwan dan akhwat dari Kaltim, dan Kalsel. Mudah-mudahan ke depannya semakin meriah lagi kita mengadakannya seperti yang diadakan di besok hari, yakni hari Jumat sampai hari Minggu, karena acara di Jawa itu hari Jumat sampai hari Minggu. Itu pasti dihadiri sekurang-kurangnya 100.000 orang. Paling sedikit dihadiri oleh 100.000 orang dari berbagai daerah di negara Indonesia ini. Jadi hampir seluruh Indonesia hadir di sana. Dan ulun selalu ditelepon, apa Pak Ustadz hadir, bisa hadir apa enggak, nanti kami sediakan tempatnya, hotelnya untuk penginapan Bapak. Ulun sampai saat ini belum bisa menjawab. Mudah-mudahan kalau ulun bisa menjawab, hari Kamis ulun berangkat. Kalau ulun keadaannya sehat, insyaallah ulun berangkat ke Lumajang, ke tempatnya Habib Idrus yang mengadakan acara Idul Khatmi li Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu. Para pendengar, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Idul Khatmi li Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, akan sedikit ulun uraikan tentang manaqib beliau. Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu, beliau dilahirkan pada tahun 1150 Hijriah. 1150 Hijriah. 150 itu lahirnya Imam Syafi'i. Seorang mujaddiduddin, orang yang memperbaharui agama. 100 tahun kemudian akan lahir lagi orang yang seperti Imam Syafi'i. 100 tahun lagi akan lahir lagi orang yang seperti Imam Syafi'i. Hingga sampai 1150 tahun lahirlah seorang guru besar, imam besar, lautan ilmu. Beliaulah Maulana Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Sayyidi Syekh Maulana Ahmad Tijani sebagaimana ulun terjemahkan di dalam sebuah kitab yang berjudul Faidur Rabbani. Ulun menerjemahkan ini dari seorang ulama besar di Surabaya yang bernama Kiai Haji Umar Baydawi Basyaiban. Beliau ini mempersembahkan manaqib ini untuk almarhum guru beliau yang bernama Kiai Haji Muhammad Yusuf, cucu daripada Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel punya cucu namanya Kiai Haji Muhammad Yusuf. Kiai Haji Muhammad Yusuf punya murid namanya Kiai Haji Umar Baydawi. Kiai Haji Muhammad Yusuf itu punya cucu lagi banyak. Hampir kebanyakan mereka itu pengamal tarekat Tijani, padahal cucu daripada Sunan Ampel. Dan kuburnya itu ada di belakang masjid Sunan Ampel itu. Dan ulun sering sudah ziarah ke tempat sana. Setiap kali ulun ke Surabaya mampir dulu ke tempat beliau. Nah, beliau mempersembahkan manaqib ini untuk guru beliau. Hingga manaqib ini hingga saat ini menjadi idola orang-orang yang ingin membaca manaqib. Manaqib Syekh Tijani itu sebenarnya lebih 1000. Bukan satu. Lebih dari 1000 macam manaqib Syekh Tijani. Manaqib Tijani ada dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Manaqib Tijani ada di dalam kitab Rimah Hizbur Rahim ala Nuhuri Hizbur Rajim karya Sayyidi Umar Al-Futi. Manaqib Syekh Ahmad Tijani ada di dalam kitab Bughyatul Mustafid karya daripada Syekh Ibn Al-Arabi As-Saihi. Manaqibnya Syekh Tijani ada di dalam kitab yang berjudul Durratul Kharidah karya daripada Syekh Muhammad Fathan An-Nazibi.
manaqibnya Syekh Tijani ada dalam kitab Al-Jami' karya daripada Ibnul Mishri, dan masih lagi ribuan manaqibnya Syekh Ahmad Tijani itu ditulis di dalam kitab-kitab para ulama. Cuma kalangan kita Kalimantan jarang mengenalnya. Tapi ulun alhamdulillah berkah guru kita Arbuya Kiai Haji Ahmad Ansari, beliau memperlihatkan, kata beliau, apakah kamu ingin mengetahui manaqibnya Syekh Ahmad Tijani? Apakah kamu cuma mengetahui manaqibnya Syekh Ahmad Tijani cuma Faidhur Rabbani? Tidak, sekecil ini bukan. Diberikanlah kitab lagi oleh beliau Fathur Rabbani, diberikan lagi manaqibnya Syekh Ahmad Tijani Jawahirul Ma'ani, beliau beli di Maroko, dihadiahkan beliau untuk ulun. Kitabnya besar. Bahkan Jawahirul Ma'ani itu ketika Syekh Ali Harazim radhiyallahu taala anhu itu menulis buku tersebut, beliau menulis buku tersebut itu di hadapan Rasulullah. Pernah orang mencaci maki akan Syekh Ali Harazim radhiyallahu taala anhu, menganggap itu kitab adalah kitab yang kurang baik, menyingkirkan kitab tersebut, dan orang alim tersebut akhirnya bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Ia tidak senang dengan Syekh Ali Harazim, ia tidak suka dengan Syekh Ali Harazim, murid langsung daripada Syekh Ahmad Tijani, pengarang kitab pedoman tarekat Tijani yang berjudul Jawahirul Ma'ani itu. Ketika di dalam mimpi ia bertemu dengan Rasulullah, dan di dalam mimpi itu pula Rasulullah membawa kitab Jawahirul Ma'ani dan berkata kepada ulama tersebut, tahukah kamu, kata Rasulullah, kullu ma fi hadzal kitab wa ana allaftuhu. Kata Rasulullah, semua isi yang ada di dalam kitab Jawahirul Ma'ani ini, tahukah engkau, isinya aku sendiri, kata Rasulullah, yang mengarangnya. Bangun dari tidur, dia tidak pernah lagi lepas dari kitab Jawahirul Ma'ani. Bayangkan, luar biasanya kitab Jawahirul Ma'ani. Para pendengar, itu hanya sekelumit daripada manaqibnya Syekh Ahmad Tijani. Ada manaqib Syekh Ahmad Tijani yang dikarang oleh seorang ulama besar, beliau bergelar namanya beliau adalah Ibnul Hajjuji, si Muhammad Ibnul Hajjuji, guru daripada gurunya kita Abuya Kiai Haji Ahmad Ansari. Dan beliau, yani almarhum itu, memberikan ijazah kitab sanad daripada karangan Syekh Muhammad Al-Hajjuji kepada ulun. Satu-satunya yang menerima ijazah langsung diberikan kitabnya itu hanya ulun, karena beliau setelah itu meninggal dunia. Dan beliau menerima sanad itu langsung dari pengarangnya. Siapa beliau? Beliau bergelar Suyuti fi zamani. Suyuti fi zamani. Siapa Imam Suyuti? Pengarang kitab tafsir yang handal, pengarang kitab yang sangat banyak. Dan alhamdulillah Al-Fakir juga mendapatkan kucuran sedikit karunia yang diberikan Allah kepada Syekhuna Tijani, yang mengalir kepada para muqaddam dan mengalir kepada Al-Fakir, sehingga Al-Fakir tak umpat-umpat bisa menulis buku. Dan alhamdulillah pian sudah memiliki beberapa buku tulisan ulun, di antaranya wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ulun menulis lagi buku yang berjudul Al-Mawahibus Saniyah. Ulun menulis lagi buku terjemah daripada kitab Faidhur Rabbani. Ulun menulis buku lagi hadis-hadis pilihan jilid 1. Hari ini kita mendapatkan lagi hadis-hadis pilihan 41 hadis-hadis pilihan, itu jilid yang kedua. Ulun sudah menyelesaikan 4 jilid, saat ini baru menyelesaikan jilid yang kelima, itu hampir sudah selesai. Insya Allah akan dilanjutkan jilid ke-6, jilid ke-7. Kalau Allah menganugerahi, maka hadis-hadis pilihan itu jumlahnya 38 jilid. Baru selesai.
Itu kenapa? Karena kemuliaan daripada guru kita Maulana Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Kita orang biasa. Bahkan ada orang yang mengambil S3, sarjana namanya Akhyar. Saat ini sudah menjadi Doktor Akhyar. Belakangnya itu banyak lagi titel-titelnya. Sering datang ke rumah ulun. Sering datang ke rumah ulun untuk wawancara dalam rangka membikin skripsi dari dari profesor beliau untuk membikin sebuah makalah, dan beliau sering datang ke rumah. Apakah begini Ustadz? Adakah sanadnya daripada Al-Quran? Adakah sanadnya daripada hadis? Adakah sanadnya daripada kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini? Kata ulun, ada. Terkejut. Beliau tuh sering menelpon sudah, karena sudah ditesnya oleh profesornya, dan profesornya meminta agar Akhyar, Profesor Dr. Akhyar ini yang sudah lulus skripsinya terus berhubungan dengan ulun, meminta agar dituliskan sanad tentang keilmuan, baik itu Al-Quran, baik itu hadis dan lain sebagainya. Dan beliau berkata, akan saya tampilkan nanti dalam pertemuan internasional, kata beliau. Luar biasa, itulah ilmunya Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu ta'ala. Apakah ilmu itu sudah sangat besar? Tidak. Mari kita simak salah satu keistimewaannya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala anhu yang dituliskan dalam Manaqib Faidur Rabbani. Di dalam Manaqib Faidur Rabbani ini disebutkan Tijaniyun fi ilmi Tijaniyun fi ilmi tafasiri lam yuqas. Tijani di dalam ilmu tafsir itu sudah tidak bisa ditandingi lagi. Bahkan pernah 50 ulama itu ketika itu Maulaya Sulaiman, rajanya Maroko. Maroko itu adalah negara Islam, Bapak Ibu hadirin. Setiap kali pengajian lalu diundang ulama-ulama besar. Selalu diundang ulama besar. Sehingga salah satu ulama besar yang sangat tersohor di kota Maroko pada saat itu dipinta oleh kerajaan untuk memberikan ceramah di istana, karena dia yang sering untuk berbicara di istana. Dan diundanglah semua ulama yang ada di negara Maroko. Belum baca dalam manaqibnya Maulaya Sulaiman. Kumpullah semua ulama. Akhirnya dipersilahkanlah, cakap ibarat kita itu majelis ulamanya Maroko itu untuk ketua majelis ulamanya untuk berbicara, dan ia pun membicarakan tentang tafsir. Dibacakanlah sebuah tafsir, satu ayat, kemudian beliau tafsirkan dengan luas dan lugas serta dengan panjang lebar dan sangat jelasnya. Dengan pongahnya ulama tersebut mengatakan, adakah di antara kalian yang bisa menjelaskan seperti ini? Raja pada saat itu mengetahui bahwa ada seorang ulama besar yang tidak diketahui oleh orang lain. Dialah Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Raja meminta lagi kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani untuk tampil ke depan dan membicarakan apa yang bisa dibicarakan. Ketika beliau tampil, apa yang terjadi Bapak Ibu? Beliau menjelaskan ayat yang tadi dijelaskan oleh syekh tersebut itu salah. Maka terkejutlah para hadirin. Ayat itu kata beliau begini, membuat semua yang ada ini terkagum-kagum. Ada pernah mereka mendengar. Dan ulun alhamdulillah sudah selesai jilid yang pertama menuliskan
penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Insya Allah pertemuan kita akan keluar yang akan datang. Jadi setiap ayat beliau akan menjelaskan dengan ilmu yang luar biasa. Luar biasa. Bingung kita kalau sudah buka kitab Ibnu Katsir, kita buka Tafsir Baydawi, kita buka Jalalain, kita buka Bahrul Labid, kita buka Safwatut Tafasir, kita buka Ulun punya tafsir itu lebih dari 150 judul tafsir. Ulun punya tafsir Al-Quran itu lebih dari 150 judul. Bayangkan kalau 150 judul tafsir itu mulai sana sampai ke sana ibak. Jujur kata Guru Sugi. Ini orang alim juga, ini orang alim juga, tuh orang alim juga, alim. Pasti banyak. Pasti banyak, luar biasa. Tapi ketika Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang ilmu tafsir, otak ulun ini blank. Error. Kadang menyangka tafsir beliau seperti itu. Beliau mentafsirkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, yang sering diterangkan oleh ulama. Ujung kukunya pun ulun melihat tidak ada apa-apanya tafsir yang beliau jelaskan. Itu yang disebut wa'allamnahu min ladunna ilma. Disitulah kita akan merasakan bahwa ilmu yang kita miliki itu sudah tidak ada apa-apanya. Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari? Tahu Imam Bukhari? Tahu ngaran, takutan guru kandre. Ulun bacaan aku ni kenalkah diantar kan itu sambungannya. Tahu Imam Bukhari? Tahu Imam Bukhari? Patuh ada. Cuma kenal aja. Amun Haji Rial kenal. Haji Rial. Soalnya acara kita ini disponsori oleh Haji Rial. Bingka Mama Rida. Bayangkan nih. Ustaz Ripai menyirit sudah. Rasanya aja Ustaz Ripai ini ampun Ustaz ampun Haji Rial nih bilanya. Hah? Dari betul licin datangnya. Bayangkan kada limpih lagi. Luar ya. Kan kayak ulun maksud zuriakan aja dia, Pak. Dapat apa nih? Lewat. Bingka Mama Rida lewat. Luar biasa kalau kita sudah melihat keilmuan mereka. Jadi si Hajuji itu saja, si Muhammad Al-Hajuji, beliau muridnya daripada muridnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, murid daripada murid Syekh Ahmad Tijani. Itu mengarang manakib muridnya Syekh Tijani. Bukan manakibnya Syekh Tijani, tapi muridnya. Muridnya saja beliau tuliskan manakibnya sebanyak 8 jilid. Ya kan? Pernah kita mendengar ada manakib orang wali jilidnya sampai 8? Pernah? Pernah? Ayo siapa tuan guru di sini yang pernah ada membaca kitab manakib muridnya aja 8 jilid? Ada? Ada. Syekh Hajuji menuliskan manakib muridnya Syekh Ahmad Tijani sampai 8 jilid. Tidak cukup 8 jilid, beliau tulis lagi di dalam kitab yang lain dengan judul yang berbeda, dengan kitab yang sangat besar. Ternyata tidak cukup juga, beliau bikin lagi manakib yang lain. Dan hingga sampai beliau meninggal dunia, beliau belum selesai lagi menuliskan tentang manakib muridnya Syekh Ahmad Tijani. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Cuma sayangnya kita kadang kenal. Andai tuan guru kita ini kenal dengan Syekh Ahmad Tijani, sudah kada bisa melepas lagi. Yakin itu. Datang aja ke rumah ulun, akan ulun berikan penjelasannya sejelas-jelasnya. Belum lagi apa yang dituliskan oleh Syekh Ahmad Sukairi. Tahu Syekh Ahmad Sukairi? Tahu pulang
Kapos lawan anjir ini pina betata ya benar. Ada sing pisahan. Nah, tahu digambar jar. Ulun ada mendapatkan sanad hadis dari Profesor Dr. Sihradi Ganon. Jadi ulun dapat sanad hadis Bukhari, hadis Muslim, Sunan Ibn Daud, Sunan Ibn Majah, Sunan Abi Darda, Muwatta, banyaklah lagi ulun lupa-lupaan. Banyak lagi beliau berikan sanad-sanad yang lain termasuk tulisannya Syekh Muhammad Al-Hajuji langsung dari Profesor Dr. Sihradi Ganon. Nah, beliau itu menuliskan sanad tersebut, hadis tersebut hingga beliau terima langsung dari Profesor Dr. Asy-Syarif Asy-Syekh Muhammad Al-Hajuji. Jadi orangnya itulah muridnya profesor, guru jam profesor. Ternyata mereka itu orang-orang hebat. Begitu pula Syekh Ahmad Sukairit. Syekh Ahmad Sukairit, beliau adalah mufti di negeri Maroko pada saat itu. Banyak karangan-karangan beliau adalah orang yang sangat teliti. Sampai akhirnya beliau mengambil tarekat Tijani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau hingga beliau meninggal dunia itu menulis buku berapa Bapak Ibu? 230 judul kitab. Kadang-kadang satu kitabnya itu bisa mencapai 20 jilid. Kali 230 judul. Bayangkan ilmu orang, umur orang berkah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Dan belum lagi manakibnya Siti Jani ulun bacakan durung ke mana-mana kah Bapak Ndir? Mari kita lihat simak manakibnya Syekh Ahmad Tijani. Palamma ana awanu zuhuri syamsil wilayah. Palamma ana, tatkala kalau bahasa kita. Tatkala sudah nampak. Tatkala sudah nampak masa zahirnya matahari kewalian. Matahari kewalian. Jadi Syekh Ahmad Tijani itu dahulunya adalah seorang pengembara. Umur 7 tahun hafal Quran dengan 2 qiraat. Umur 10 tahun Sidin sudah hafal Kutubus Sittah. 10 tahun Bukhari hafal di luar kepala. Hadis Muslim hafal di luar kepala. Sunan Abi Dawud di luar kepala. Ibnu Majah di luar kepala. Abi Darda di luar kepala. Muwatta di luar kepala. Al-Um di luar kepala. Umur 10 tahun. Umur 11 tahun sudah menguasai berbagai bidang ilmu. Umur 15 tahun beliau sudah menjadi mufti. 15 tahun sudah menjadi 16 tahun beliau menjadi mufti. Bukan, 16 tahun beliau menjadi, umur 16 tahun beliau menjadi mufti hingga sampai umur 21 tahun. Berbagai kitab, ratusan kitab beliau sudah hafal sehingga beliau diangkat mufti. Kalau di luar negeri itu mufti itu bukan orang yang seperti kita. Kalau majelis fatwa di Indonesia itu kadang-kadang baca kitabnya aja lucu. Kadang-kadang. Tapi kalau di sana itu bukan lagi baca kitab, nulis kitab. Ngarang. Nah, di umur 16 hingga 21 tahun itu beliau menjadi rujukan para ulama dalam berbagai bidang keperluan hukum di negaranya. Apakah beliau saat itu merasa hebat? Tidak. Ada rasa kekurangan dalam sisi batin beliau. Apa itu? Ilmu tentang jalan menuju Allah. Dimulai umur 21 tahun itulah beliau meninggalkan semua aktivitas kepemerintahan. Beliau berjalan mencari seorang guru yang menyampaikan beliau kepada Allah. Nah itu Syekh Ahmad Tijani.
Di umur 21 tahun beliau bertemu dengan wali Syiah. Tidak ada satu wali pun kecuali wali itu selalu mengatakan beliau ini akan menjadi orang besar, beliau ini akan menjadi begini, 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 dan diceritakan dalam kitab Faidur Rabbani ini. Ulun kada menceritakan secara detail, silahkan baca sendiri buku yang berjudul Al-Faidur Rabbani fi Ba'di Khasa'isi Sayyidi Abil Faid Ahmad bin Tijani ma'a tarjamatihi bil Arabil Malayu naqalahu ilaiha Al-Haji Abdus Samad bin Haji Talib Nagara. Silahkan baca di dalam kitabnya. Ulun akan menjelaskan. Maka manakala masa kezahiran matahari kewalian di negeri Abi Samgun dan Syalalah, terjadilah di sana keterbukaan, ujar kita futuh, yaitu beliau dapat melihat dengan kedua mata beliau akan sumber kasih sayang, ainir rahmatir rabbaniyah, sumber kasih sayang yang dibangsakan kepada ketuhanan, dan penolong umat yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau melihat Nabi kita Muhammad SAW itu dengan dua mata kepala beliau. Di umur beliau berapa? Di umur beliau 46 tahun. Tepatnya pada tahun 1196 Hijriah. Di tahun 1196 Hijriah beliau lahir pada 1150. Berarti umur beliau 46 tahun. Disitulah beliau bertemu dengan Rasulullah secara jaga, secara langsung. Kita bermimpi Tuan Guru Haji Abud. Memimpi Sidin bukan bermimpi lagi, tapi bertemu secara bangun, secara jaga. Kalau di dalam Maulid Habsyi disebutkan, ya ayyuhal mushtaquna ila ra'ya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Hai orang-orang yang rindu ingin memandang keindahan Rasulullah, perbanyaklah kalian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan di dalam Maulid Al-Habsyi. Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, beliau adalah orang yang dianugerahi oleh Allah dapat langsung berjumpa dengan Rasulullah itu secara jaga. Dan di saat itulah beliau wa adzina lahu sallallahu alaihi wasallam talqinal khalqi ba'da an kana farran min mulaqatil khalq. Disitulah beliau diizini oleh Rasulullah untuk mentalkin makhluk sesudah beliau lari dari bertemu dengan makhluk. Dahulunya beliau kada mau lagi bertemu lawan makhluk. Mahal wat aja, sembunyi aja. Datangi Rasulullah dalam jaganya. Rasulullah sudah wafat ribuan tahun yang silam, tapi orangnya bisa bertemu dengan Rasulullah. Bertemulah dengan Rasulullah dan Rasulullah yang memberikan izin kepada beliau. Nah, ini hebatnya lah orang belajaran dapat izinnya, dapat sanatnya. Belajaran itu luar biasa. Nabi kita aja menyampaikan kerisalahan tuh karena dapat izin. Wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Nabi kita itu menjadi pendakwah. Dakwah mengajak umat kepada Allah biiznihi, dengan izin Allah. Maka apabila kita ingin mendapatkan keberkahan dalam ilmu yang kita ajarkan, cari izin dari guru kita agar kita diizinkan untuk menyampaikan agama. Maka ketika itu kita akan dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Rasulullah melalui guru kita, ruhaniyah guru kita akan menyampaikan. Kenapa Jasidin itu bina kada agak-agak berpandir? Karena ada orang di baliknya. Karena ada orang di balik
pembicaraannya. Syekhuna Ahmad Tijani pernah berkata, andai kata kalian bertanya kepadaku selama 4 tahun berturut-turut siang dan malam, tidak di kecuali buang air kecil, buang air besar, maka ilmu yang ada pada diriku, kata beliau, tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, ya Ahmad, kata Rasulullah, ya Ahmad, hai Ahmad Tijani, kullu ma amlaita wa anta mutarjimun anni. Semua yang kau imlakan, semua yang kau bacakan kepada murid-muridmu itu sebenarnya hakikatnya engkau hanya menjadi penterjemah dari apa yang kusampaikan. Karena beliau ketika menyampaikan itu bukan lagi perkataannya Syekhuna Ahmad Tijani, kecuali beliau menyampaikan apa yang beliau sampaikan itu karena ada Rasulullah yang berkata kepada beliau, dan beliau menerjemahkan semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itulah kewalian daripada Maulana Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Nah, Syekh Tijani ketika itu sudah kada berhubungan lagi dengan makhluk. Ternyata Rasulullah datang dan memberikan takkid. Kenapa Syekh Tijani jadi kada bertemu makhluk? Karena Sidin sangat mementingkan diri sendiri, kada kapingin lagi untuk berdakwah, wa adamid di'aihil masyikha, dan beliau tidak pernah mengaku-ngaku dirinya sebagai syekh. Kada pernah Sidin mengaku diri sebagai guru. Sampai ila an waqa'alahu idnu sallallahu alaihi wasallam yaqazatan lamanama, sampai jatuhlah izin kepada Syekh Tijani secara jaga, bukan lagi secara mimpi. Langsung dapat izin dari Rasulullah. Kata Rasulullah berkata kepada Syekhuna Ahmad Tijani, fasarraha lahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu syaikhu wa murabbihi wa kafiluh. Rasul menjelaskan kepada Syekh Ahmad Tijani dengan bahwasanya, kata Rasulullah, akulah gurumu, akulah yang mentarbiyahmu, yakni guru murabbimu, aku, kata Rasulullah. Jadi Syekhuna Ahmad Tijani itu guru murabbinya siapa? Rasulullah. Wa kafiluh, dan aku pula, kata Rasulullah, yang menjamin kamu. Ana syaikhuka wa murabbika wa kafiluh. Nah, jadi beliau itu ada dalam jaminan Rasulullah. Disitulah Rasulullah menyampaikan wa amarahu bitalqini wirdil istighfari wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lah yang memberikan izin kepada Syekh Ahmad Tijani untuk mengamalkan istighfar, salawat, hanya 2 macam. Jadi saat pertama kali pada tahun 1196 sampai 1200 Hijriah itu cuma yang diamalkan istighfar sama salawat. Wa fi sanati alfin wa mi'ataini al-mutammimati li khamsina sanah min umri radhiyallahu an tammama lahu talqinal wirdi bil hailalah. Tepat ketika beliau berumur 50 tahun, setelah 4 tahun mengamalkannya, maka Rasulullah pun menyempurnakan wirid beliau pada tahun 1150 Hijriah, 1200 tepat umur 50 tahun, beliau pun disempurnakan wiridnya menjadi la ilaha illallah. Jadi istighfar, salawat, dan zikir. Nah, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang menyuruh, bukan Syekh Tijani nang menyuruh. Apa nang disuruh oleh Rasulullah? Wa amarahu bitarki jami'i ma akhadahu min masyayikhit turuqi wasadatis sufiyah. Rasulullah yang memerintah kepada Syekh Ahmad Tijani untuk meninggalkan semua tarikat yang pernah beliau ambil dari para syekh-syekh tarikat dan penghulu ahli tasawuf yang lainnya. Lepaskan ya Rasulullah nang pernah ikam ambil. Jadi riwayat berbeda-beda. Ulun ada juga membaca riwayatnya Syekhuna Ahmad Tijani itu sampai bisian tarikat 46. Banyaknya. Karena bila bertemuan nang wali-wali memberi, nang kan memberi pulang. Kayaknya memberi pulang. Jadi kebanyakan bisian. Banyak bisian. Semuanya aulia Allah. Tapi Rasulullah nang menyuruh melepas. Kenapa?
Karena kata beliau, li'annahu idza jaa nahrullah batara nahru ma'kilin 'ala tahqiq. Karena kata Rasulullah, jika sudah datang sungai Tuhan, nahrullah, sungai Tuhan, batala nahru ma'kilin 'ala tahqiq, maka tidak berguna lagi sungai pegunungan secara tahqiq, secara nyata. Apa sungainya datang dari Tuhan langsung lah. Ada perlu lagi mencari sumber-sumber nang di lain. Disitulah tarekat Tijani atas perintah Rasulullah kada boleh bermadu. Satu-satunya tarekat nang kada bermadu, kada bergabung, hanya satu, tarekat At-Tijaniyah atas perintah Rasulullah. Nah, wa fi syahril Muharram, pada bulan Muharram, sanata alfin wa mi'ataini wa arba'ata asyara balaga martabatal qutbaniyatil uzma. Tepat pada bulan Muharram. Ini bulan Safar. Sebelum Safar, Muharram. Jadi sebulan yang lewat. Sebulan yang lewat. Tepatnya pada tahun 1214. Jadi mulai 1214 tahun berjalan. 14 tahun berjalan setelah 1200. Di bulan Muharram itulah beliau mendapatkan kedudukan martabat kewalian yang disebut Qutbaniyatul Uzma. Apa artinya? Martabat wali kutub nang paling agung. Ngapang arti wali kutub? Orang nang bergelar kutub itu perkataannya persis seperti perkataan Rasulullah, perbuatannya persis seperti perbuatannya Rasulullah, hatinya persis seperti hatinya Rasulullah. Itu orang yang berpangkat Qutbaniyatul Uzma. Kita lihat kelakuannya. Yang dapat Qutbaniyatul Uzma itu paribahasa, kalau bahasa kita itu fotokopinya Rasulullah. Kalau hendak melihat Rasulullah, tuh lihati orang yang duduk di dalam makam Qutbaniyatul Uzma. Di makam itulah orang tidak akan pernah lagi sekejap mata pun terpisah dengan Rasulullah. Nah, di situ. Sehingga si Abdul Abbas Al-Marisi pernah mengatakan, apa kata beliau? Jikalau aku terdinding sekejap mata saja dengan Rasulullah, ma'adattu nafsi minal muslimin, aku kada memperhitungkan lagi diriku ini termasuk orang Islam. Kada Islam lagi jadi, namun aku sampai sekejap mata aja kada melihat Rasulullah. Kayak apa? Kada beguringan kah? Sekejap mata aja kada bisa melihat Rasulullah, berarti kada beguringan kah? Kada kayak itu. Caranya kayak apa? Sambian rasai hulu jadi wali kutub. Hanya tahu kisahnya. Kita kada wali kutub. Ada kita kutub-kutupan. Beberes juga isok kata kan. Nah itu kutub-kutupan ngarannya. Ini pahumaan nih mengatam juga kadakah. Nah itu kutub-kutupan ngarannya. Hendak tulak ke sini berduit juga kadakah. Berduit kah kadakah. Berduit juga kadakah. Ya nang kada ada dengar-dengar hendak umpat tulak. Timbul-timbul umpat tulak. Padahal kan ada bunyi-bunyinya. Panduhannya pulang bebut di motor. Nang bercatat lo kada tulak kaya. Memberi maras. Nah, ketika itu tepatnya bulan Muharram, Sidin dapat makam Qutbaniyatul Uzma. Qutbaniyatul Uzma itu kada sembarang orang, sehingga kada akan pernah lagi pisah dengan Rasulullah. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mendapatkan kewalian itu, beliau sampai kata beliau, aku tidak akan kawin kecuali atas izin Rasulullah. Kada akan kawin kecuali atas izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang bertanya kepada Syekh Tijani, muridnya Syekh Tijani, "Ya Syekhana, wahai guru kami ada mendengar wali ngarannya Syekh Abdul Qadir Jailani.
Salah satu di antara karamat beliau terhadap murid Sidin disebutkan bahwa tidaklah muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu apabila guring kecuali ia tidur di atas sayapnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah. Pian nih bang kayak apa? Apa kelebihan pian? Syekh Abdul Qadir Jailani itu deh. Paribahasa andai kata muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani waktu guring itu tetilanjang, maka sayap yang satunya menutupi, maka kada kelihatan lagi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani guring tetilanjang karena ada nang menutupi. Pian bang guru ngapa? Sambil badungkong kayak itu. Padahal ulun kepanatan. Apa jawab Sidin kepada murid Sidin? Kalau aku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tak pernah sekejap mata pun murid-muridku itu lepas dari pandangan batinku dan pandangan mataku. Ternyata murid Syekh Ahmad Tijani diiringi Sidin sampai ke mana aja. Pian bulik diiringinya Syekh Ahmad Tijani. Ayo. Kada waktu guring aja bang. Waktu pian ke mana aja bila pian sudah diikat talinya dengan Syekh Ahmad Tijani, pian sudah akan lepas lagi dari pengawasan Syekh Tijani. Hati-hati pian berdusta karena pian sudah berada dalam pengawasan Syekh Tijani. Sempian katulahan lawan Syekh Tijani. Kayak apa guru kadre? Kada kamu lagi. Kayak apa guru besar? Kada sing lepasan lagi pian dari pandangannya Syekh Tijani. Ketika pian sudah jadi muridnya Syekh Tijani. Pernah pian merasakan kayak itu? Pernahkah pian merasakan bahwa pian ini diawasi tidak? Di situ pian hanya bisa muraqabah lawan Allah Ta'ala. Asal dari muraqabah perguruan, disitulah madaknya mengalir, pian bisa muraqabah kepada Allah. Asal dari musyahadahnya perguruan, pian pun bisa musyahadah kepada Rasulullah, musyahadah kepada Allah SWT. Jelas? Pian hanya raja mendengar. Itu perguruan pian. Guring pian janak di itu Sidin awasi ya. Banyak ini membuntal parut. Guring terus ini kucip ya. Cipi bangun orangnya. Bangun dibangun akan Sidin beri maras. Itu guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Nah, wa bangtu ashabihi fil bilad. Nah, kemudian wa fil yaumits tsamin asyara. Nah, ini yang kita peringati tepat pada tanggal 18 Safar persis pada malam hari ini, Syahri Safaril Khair, pada bulan Safar yang sangat baik, fisanatil madhkur, pada tahun yang sama, balagha maqamal khatmi wal katmi, beliau sampai kepada martabat wali yang disebut khatmul aulia. Apa artinya khatam? Penutup. Penutup wali. Berarti kan ada lagi lah wali, katanya banyak lagi wali ini. Bukan penutup wali, tapi penutup ketinggian pangkat wali. Kada ada lagi pangkat wali yang lebih tinggi daripada pangkat wali yang bernama Khatmul Aulia. Kalau Nabi kita itu disebut Khatmul Anbiya, kalau Syekh Tijani disebut Khatmul Aulia. Nabi disebut penutup para nabi, Syekh Tijani disebut penutup ketinggian pangkat para wali. Apa persamaannya di sana? Kalau Khatmul Anbiya itu sudah dibicarakan di dalam kitab Injil, Taurat dan Zabur, sudah dikisahkan. Kisah Nabi Muhammad itu nang sebagai Khatmul Anbiya sudah dikisahkan. Apakah sama dengan Khatmul Aulia? Iya, Khatmul Aulia sudah dibicarakan lebih dari 600 bahkan lebih dari 1000 tahun. Sudah dibicarakan Khatmul Aulia itu oleh para ulama dahulu, di antaranya Imam Tirmidzi dan di antaranya adalah Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi dalam kitabnya Al-Fusus, dalam kitab yang khusus lagi itu bernama Anqa'u Maghribi fi Syamsil Ghurub. Ada di rumah ulun bila nak melihat kitabnya.
Lebih 650 tahun sebelum lahirnya Syekh Ahmad Tijani, kisah Syekh Ahmad Tijani sudah ada dalam kitab Anqa'u Maghrib. Orangnya belum becungol, orangnya belum ada dilahirkan ke dunia, kisah sidinnya sudah ada dalam kitab. Sama kayak Nabi kita itu belum lagi lahir ke dunia, sudah ada kisahnya dalam kitab Injil. Nah, itu persamaan khatmul anbiya dengan khatmul auliya. Nah, di sini ketika sampai makam tanggal 18 Safar tahun yang sama, beliau mendapatkan kedudukan khatmul auliya bi khatamil wilayatil khassah. Nah, sebab itulah wa ba'du ashabihi fil bilad, sebagian murid-muridnya Syekh Ahmad Tijani di sebagian beberapa negara, yattakhiduna hadzal yaum, mereka menjadikan hari ini idan limaqamil khatam, sebagai hari peringatan maqam khatmul auliya, wa annahu la maziyata lil infisal idza wujidal ittisal, dan sesungguhnya tidak ada keistimewaan untuk berpisah jika ditemui jalan penghubung. Kada ada lagi urusan berpisah. Nah, oleh sebab itu disebutkan dalam kitab ini, ujar pengarang, intarum nailal amani falzamil qutbat tijani. Jika kamu menginginkan sampai kepada yang kamu damba-dambakan, pingin kada dambaan kita itu diberikan oleh Allah? Pingin kada cita-cita kita itu dikabulkan Allah? Pingin kada keinginan kita itu ditunaikan Allah? Apa keinginan pian? Keinginan kita apa? Salamat dunia akhirat. Balzamil qutbat tijani, lazimi wali kutub Syekh Tijani. Ngapang amalannya Syekh Tijani radhiyallahu an sampai kayak itu? Pengarang ini mengatakan, oh ternyata Syekh Tijani punya amalan. Apa amalan sidin yang sangat istimewa yang dijadikan sebagai keistimewaan kepada kita? Disebutkan dalam manaqib ini, wa bi salatihil fatihil ladzi samad kullal ibadati wa sirraha hawa. Disebutkan dalam kitab manaqib ini, wa bi salatil fatihil ladzi samad kullal ibadati wa sirraha hawa. Dengan berkat salawat Fatih alladzi samad, yang bermula salawat Fatih itu adalah mengungguli semua ibadah. Jadi kalau dia nak mencari amal apa guru yang paling bagus, kadang-kadang lagi pada baik salawat Fatih. Yang lebih baik pada salawat Fatih itu kadang-kadang pian bakumpul bajikir sehabisnya. Orang yang ada di Kalimantan Selatan ini sehabisnya bajikir sampai 70.000. Berataan 70.000 bajikir nih. Dibanding kata Rasulullah dengan satu kali salawat Fatih pengamal tarekat Tijani masih ganal salawat Fatih sekali. Ya. Milih nang mana? Nang lucut kah, nang nyaman kah? 70.000 itu guru kajian lucut bajikir. Fokus kepala. Dan coba ya bajikir 70.000. Lucut ya, karing liur. Cari buah jagin sing alih-alih burit. Satu kali salawat Fatih itu tidak ada bandingannya dengan zikir yang lain, sehingga di dalam manaqib ini disebutkan, ini sekedar promosi salawat Fatih. Kayak bingkah aja bang nanti promosi akan salawat Fatih pulang. Promosi salawat Fatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Syekhuna Ahmad Tijani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma shalla alayya ahadun bi afdhala min salatil Fatih. Tidak ada bersalawat seseorang kepadaku yang lebih utama daripada salawat Fatih.
Bahkan Rasul mengatakan, waqala radhiyallahu taala anhu, Rasul menyampaikan kepada Syekh Ahmad Tijani, "Lau ijtama ahlus samawati sab'i wa ma fihinna wal ardina sab'i wa ma fihinna ala ayyasibu thawabal fatih lima ugrik ma qadaru." Andai kata berkumpul seluruh penduduk 7 lapis langit dan penduduk 7 lapis bumi, berkumpul semuanya, dan apa yang ada di dalam 7 lapis langit dan apa yang ada di dalam 7 lapis bumi bertahan berkumpul untuk menggambarkan seberapa besar pahala salat fatih, tak ada satu orang pun yang bisa menggambarkan besarnya kelebihan salawat fatih. Tak ada yang sanggup. Tak ada yang sanggup. Bahkan Rasul mengatakan kepada Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu, annal marratal wahidah minha ma'a syurutiha. Satu kali salawat fatih bersama syarat-syaratnya disebutkan, lau duriba al-alam mi'ata alfi marrah. Andai kata alam semesta ini dilipat kali gandakan menjadi 100 kali lipat. Ini nak kiamat kayaknya. Hidup akan pulang dunia. Kiamat pulang, hidup akan lagi dunianya. Kiamat pulang, hancur sampai 100.000 kali lipat. Artinya penduduknya tak kumpul, berapa jumlahnya kali 100.000. Ini yang ada di alam ini dikali lipat akan menjadi 100.000 kali lipat. Lau qusimat salatuhu alaihim, andai kata dibagi-bagi pahala salawat fatih kepada semua penduduk bumi ini, lakaffarat jami'a dzunubihim. Niscaya salawat fatih dapat menebus semua dosa penduduk bumi ini. Ya Pak. Kalau 70.000 atau 7 laksang itu dapat menebus diri seorang aja, salawat fatih menebus diri semua makhluk di bumi ini. Mari kita baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Mudah-mudahan dengan berkat salawat fatih yang kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi berkah kepada kita sehingga kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muridnya Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu. Hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu lagi pada 3 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan lebih meriah lagi daripada saat ini. Dan mudah-mudahan pejabat kita suatu saat akan hadir. Jadi Bapak Kamanak kan turun sudah. Anu ujar apa ngaranna sidin sakit kepala timbul hendak turun. Ini kalau jadi padahal apa namanya beliau hendak turun. Ada bupati ada di Jakarta, on wakil bupatinya jadi orang-orang. Jadi insyaallah kita akan bertemu lagi 3 bulan yang depan. Mudah-mudahan panjang umur. Kalau bertemuan pulang. Terakhir kita panggil kepada semua anak wisuda tahfiz Al-Quran untuk maju ke depan. Silakan. Mari Pak. Untuk mengalungkan ambil namanya. Maju ke depan sini nah. Ini kita muka-muka sambil foto bersama. Yuk kita Ustaz sini nah. Berdiri sini siapa-siapa orangnya. Berapa orang? Yang wisuda. Nah, sini nah. Nah, di sini Pak. Selendangnya mana selendangnya? Nah, selendang. Anu kan kemarin. Itu ada anu ijazahnya ya. Tapi huruf ada berapa? Enak. Sini.